wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terutama Sobat Iksa. Kembali lagi di episode Iksa Pos, Insan Cendekia Sambas Podcast. Pada episode kali ini, saya selaku pemandu acara Rana Namira Kafa akan mengajak kalian buat kenalan lebih jauh dengan King and Queen Matsama tahun 2023-2024. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, boleh ya kalau kita langsung kenalan. Tapi sebelum mereka kenalan, jadi aku tuh ada denger kalau misalnya King and Queen tahun ini nih pada bisa berbagai bahasa. Jadi request nih buat King and Queen Matsama, boleh dong Kingnya mungkin perkenalannya pakai bahasa Jepang, campur-campur bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kemudian juga buat Queennya boleh dong berkenalan pakai bahasa Inggris. So let's start with the King. Oke, konbanwa minasan. Boku no namae wa Ari desu. Yoroshiku desu ne. Okay, I'm from Sajingan Besar and I'm graduate from Muhammad Basuki Sambas. Now I'm 14 years old. Thank you. Okay, and the Queen. Hello everyone, because you don't know who I am, so let me introduce myself first. My name is Syarifah Wirdawardania, but people know me as Nia. I'm 16 years old and I'm graduate from MTS Negeri 1 Mempawah. Nice to meet you. Okay, so the name King is Ari. Yes. And the Queen is Nia. Yes. Berarti manggilnya Ari sama Nia. Yeah. Oke. Nah, supaya lebih, kalau gitu udah perkenalan nih, boleh dong kita langsung tanya jawab. Boleh. Oke, Boleh. langsung deh pertanyaan pertama. Boleh. Gimana sih proses kalian jadi King and Queen Matsama tahun 2023-2024 and how it feels for you guys jadi King and Queen Matsama? Start with the King. Oke, jadi ya paling pertama-tama ya pasti masuk Manici dulu. Daftar, habis itu daftar, alhamdulillah lulus. Habis itu mulai Matsama. Nah, kebanyakan kan aktivitas sama-sama, kegiatan Matsama itu di aula. Nah, waktu di aula itu ada nih King and Queen Matsama yang dulu kasih tahu kalau ada program King and Queen ini. Jadi awal-awalnya saya tuh, oh ada program King and Queen bisa nih gitu kan ikut. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aduh kayaknya nggak bisa nih. Soalnya ada yang lebih aktif dari saya, gak akan kepilih. Nah, waktu di hari pengumuman calon King and Queen Matsama waktu itu ada nih di dalam kertas. Terus tiba-tiba langsung disebutkan nama saya di urutan paling pertama. Dan Masya Allah banget. Seneng banget Seneng ya, banget ya. ya. Oke. Jadi waktu jadi calon itu excited banget rasanya. Habis itu masuk tahap kedua, diwawancara, ditanya tentang bahasa, ngapa masuk sini gitu Iya. ya. Habis itu sampai akhirnya lulus juga diwawancara. Sampai di malam penobatan King and Queen. Nah, di malam itu berdebar-debar sekali. Berdebar banget. Deg-degan banget berarti. Iya, Ya, banget. guys. Karena kan banyak dari 6 orang yang terpilih kan cuma 2 orang gitu. Terus yang 2 orang laki-lakinya nih dari yang putra ya. Itu berpotensi banget jadi queen, jadi king. Jadi king. Nah, terus jadi saya tuh kayak udahlah enggak apa-apa enggak jadi king dan alhamdulillah terpilih gitu. Alhamdulillah. Jadi rasanya tuh excited banget gitu. Semangat lah ya. Ya, semangat banget. Sampai sekarang rasanya gimana tuh masih menjabat King Queen? Berarti udah 2 minggu kan kalau Iya, jadi udah King 2 Queen? minggu. Ya mulailah terasa di asrama dipanggil King gitu. King sini dong makan sini gitu. Ah gitu-gitu lah. Pasti lucu ya. Iya, lucu banget. Okay, so what about the Queen? So, seperti yang kita tahu bahwa segalanya tuh pasti butuh proses. Nah, begitu juga untuk menjadi seorang Queen Matsama, itu ada proses yang harus dilalui. Nah, kita itu pertama-tama ada yang namanya Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, itu dimulai dari tanggal 17 di hari Senin hingga hari Jumat, hari terakhir daripada Matsama tersebut. Nah, selama Matsama itu di pagi harinya kita akan diberi materi oleh guru-guru Man Insan Cendekia Sambas maupun inspirator yang diundang untuk mengisi kegiatan Matsama di Man Insan Cendekia Sambas. Nah, di sore harinya barulah kita mengadakan outbound nih. Nah, outboundnya itu diisi dengan berbagai kegiatan lomba dan aktivitas yang menguji kekompakan kita bersama teman-teman yang tentunya berasal dari berbagai daerah. Puncak dari kegiatan Matsama itu ya di hari Sabtu malam minggunya, di mana itu ada penobatan King and Queen Matsama. Nah, di penobatan itu kita kayak jalan ala Miss Universe lah kayak gitu ya. Keren. Ya, kita jalan lalu sebenarnya dia nggak nyangka juga sih tiba-tiba dipakein kayak mahkota sama selempang yang ada tulisan Queen Matsama tahun 2023 seperti itu. Wow. Feelingnya gimana sekarang nih? Udah 2 mingguan jadi Queen. Feelnya
senang banget sih kan, cuman agak sedikit canggung waktu kayak dipanggil Queen Oh, gitu kan. ya. Jadi butuh penyesuaian lah sama berbagai Nanti lama-lama pasti bakal terbiasa Iya. sih. Oke. Sebelum kalian masuk jadi King and Queen sama, kayak tadi Ari bilang kan pasti daftar dulu kan ke IC. Iya. Nah, kakak penasaran nih, kalian kenapa mau masuk IC, tertarik masuk IC itu kenapa? Oke. Mulai dari Queen sekarang. Awal tertarik masuk IC, jadi mungkin sedikit cerita dulu. Pertama kali Nia tahu IC itu dari milad IC yang diadakan IC sendiri. Itu pada saat itu Nia masih berada di kelas 8 di MTS. Nia ikut berpartisipasi dalam milad Man Insan Cendik yang diadakan oleh Man Insan Cendikia Sambas. Pada saat itulah Nia pertama kali menginjakan kaki di Man Insan Wow. Cendikia Sambas, dan itu excited banget sih, kayak lihat gedung sekolahnya, berbagai bangunannya kan, jadi kayak tertarik buat masuk gitu. Nah setelah dari situ Nia cari-cari tahu nih tentang Man Insan Cendikia Sambas lebih jauh gitu. Ternyata ada banyak prestasi yang udah ditorehkan gitu kan, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga udah ada yang sampai nasional kayak gitu. Jadi semakin tertarik lah untuk masuk ke Man Insan Cendikia Sambas ini. Kalau Kingnya? Ya awal-awal dengar itu ya dari guru-guru sekolah juga. Dan waktu datang ke kantor ngumpulkan, waktu itu ceritanya lagi ngumpulkan tugas karena kebetulan saya juga ketua kelas waktu itu. Ngumpulkan tugas, kata gurunya, Hari ini ada sekolah bagus namanya Man Insan Cendikia katanya kan ya. Terus sekolah apa tuh Bu? Ya, saya tanya kan ya. Dan dari situ saya mulai belajar tentang Insan Cendikia, searching di Google apa gitu, dan rupanya prestasinya itu masya Allah banget. Masya Allah Masya banget. Allah, Tapi banyak sekali. emang iya sih, Man Insan Cendikia Sambas bisa dibilang madrasah yang berprestasi banget bidang akademik maupun akademik. Iya. Kakak setuju sama kalian karena kakak juga termasuk, itu juga termasuk salah satu alasan kakak di sini. Ya. Oke, next. Nah, kalian kagum sama IC karena punya prestasi. Pasti kan juga punya rencana dong di IC mau ngapain aja. Oh, ya. Like kayak goals-goals kalian lah sama di IC. Dari King? Oke, jadi goals saya selama di IC yaitu mau masuk fakultas kedokteran. Ya. Saya dengarkan apalagi waktu kemarin waktu pendaftaran tuh banyak apa nama-nama alumni sini tuh yang masuk di universitas-universitas terbaik gitu. Dan kebanyakan juga dari kedokteran gitu. Wah, keren banget nih. Pengen ikut gitu kan ya. Ya akhirnya masuk sini, mau ningkatin kualitas belajar juga. Sini. Mau di mana lagi kan dapat kualitas belajar yang bagus di sekitaran Sambas gitu. Kan cuma di Manice Sambas aja. Oh iya sih, setuju sih. Kalau Queen? Mungkin goals yang ingin Nia capai itu lebih banyak daripada bidang akademik, dimana Nia pengen aktif nih ikut berbagai kegiatan lomba-lombanya, juga pengen aktif berorganisasi supaya bisa memperbesar relasi gitu. Jadi belajar tidak hanya yang ada di sekolah gitu kan, yang di buku sekolah, tapi juga belajar tentang kemandirian dan berbagai soft skill lainnya yang bisa dikembangkan selama di sini. Ya, setuju banget. Jadi kalian di IC, fasilitas di IC itu banyak, jadi goals kalian apapun rasa kakak bisa dicapai sih. Iya. Ya, fokus aja kita di sini. And next, nah tadi kalian udah punya goals, udah punya impian. Kalian pasti punya harapan dong di IC itu bakal kayak gimana, ekspektasi kalian di IC itu bakal gimana. Dan setelah kalian berminggu-minggu di sini, apakah ekspektasi kalian itu tercapai? Menurut kalian gimana? Dari Queen? Sebenarnya hampir 90% tercapai karena kan ya emang sebelum masuk ke sini udah cari-cari tahu, juga udah nanya-nanya sama yang lain gimana sih IC itu, gimana ekskulnya, gimana dia metode belajarnya, bagaimana dia mendidik siswa-siswinya. Jadi sejauh ini memenuhi ekspektasi. Masih memenuhi ekspektasi ya. Iya. Oke. Kalau King? Ya dari saya sih 100%. 100% memenuhi ekspektasi. Wow. Nah, tadi kan udah nih ngomongin soal goals kalian di IC. Ada yang bilang mau di organisasi buat berelasi, ada yang bilang mau fokus di akademis. Nah, mau tahu dulu nih, kira-kira kalian ada nggak pengalaman pas SMP atau MTS di organisasi, di lomba atau ekskul-ekskul gitu? Boleh dong kasih tahu. Dari Queen? Jadi itu waktu di MTS-nya itu pernah ikut OSIM pemilihan untuk ketua OSIM-nya. Nia ikut orasi tapi tuh belum kepilih, jadi baru sebagai sekretaris. Selain itu Nia juga aktif ikut organisasi kayak klub sains, klub IPS, dan juga sering ini gak bisa diam anaknya, jadi sering ikut-ikut berbagai kegiatan yang diadakan di sekolah gitu. Jadi aktif
Aktif banget ya. Ekskul kadang-kadang ikut ekskul apa tuh selain klub-klub belajar gitu? Ekskul ada pramuka sama Senang pramuka. iya. Ada pramuka sama ada klub bahasa juga gitu. Oh, ada klub bahasa juga. Kalau King? Kalau dari saya ya pernah juga ikut OSIM. Waktu itu sebenarnya bukan menyalurkan diri, tapi dipilih langsung. Jadi seksi humas. Seksi humas. Jadi waktu itu pernah juga ikut lomba pidato bahasa Inggris. Keren. Se-Kecamatan Sambas, alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah. Terus Jadi- juga pernah ikut lomba pantun ini waktu di Milad nih, Manisa Fest nih. Berarti udah pernah ke IC juga Udah sama pernah Kenny? iya, udah pernah ke IC sebelumnya. Kapan tuh ya Milad yang keberapa? Tahun lalu Ke kah? iya tahun lalu. Iya, yang tahun lalu ke-6. Oh, yang tahun lalu. Yang ke-6. Berarti dua-duanya King and Queen Masa Matan ini udah kenal banget sama IC berarti ya. Udah Iya. pernah ke IC juga bahkan. Wow, oke. Goals kalian udah, pengalaman kalian udah, kenapa masuk IC udah. Nah, mau tahu dong kira-kira kalian punya cita-cita apa dan mungkin punya jurusan impian atau universitas impian dong, mulai dari King. Oke, jadi untuk cita-cita sudah jelas dokter. Dokter apa tuh? Dokter bedah. Wis seru. Dokter bedah. Pengen gitu udah bedah-bedah orang gitu. Aduh. Ngelihat itu kebesaran Allah gitu. Masya Allah. Terus jurusan impian jelas jurusan kedokteran. Terus untuk universitas impian itu ada 3. 3 apa aja tuh? Ada UI, UI, Untan, Unpad, ya sama Gajah Mada. UGM. Iya UGM. Antara 3 itu paling kepengen kemana nih? Wis ke UI lah. UI, kenapa dong. UI? Ya karena Universitas Indonesia. Wis Indonesia. Indonesia banget ya kan. Thank Keren, you. kayak keren aja di situ. Di situ semua tuh orang-orangnya tuh pintar-pintar semua. Pintar-pintar, Ya, jaket pengen, kuning. Ya jaket kuning Yes. keren gitu kan. Pengen masuk situ. Jadi dokter gitu. Kan keren banget. Semoga bisa tercapai ya. Amin. Oke, kalau Queen? Kalau Nia sendiri pengennya masuk di bidang psikologi, pengennya tuh kayak ambil S2 sampai insya Allah ambil sampai Amin. S2 jadi bisa jadi dosen di bidang psikologi. Amin. Kalau universitas impiannya itu di Universitas Indonesia juga. Sama. Iya. Kok kita sama sih, sama-sama ke psikologi Iya. UI lah gitu. Semoga bisa ketemu di sana ya. Ya, amin. Amin. Oke, cita-citanya udah. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih ya. Iya. Kalian punya goals, tapi pasti kalian juga punya dong kayak siapa sih sosok yang kalian kagumi, yang jadi panutan kalian, yang kalian tuh belajar dari mereka, kayak role model lah. Iya. Kalau boleh tahu, kalian punya role model kalian siapa dan kenapa dia jadi role model kalian? Ngefans banget sama tukang ilmuwan terbesar fisika Albert Einstein. Wow, Albert Einstein, kenapa tuh? Ya karena orang yang memiliki IQ tes rata-rata, itu Wis, keren banget Keren gitu kan. banget Ya sampai masih ada gitu quotesnya sampai sekarang. Wis. Sampai ada, simpen banget dalam otak gitu, sampai sekarang. Kalau Queen? Kalau Nia itu ada dua-duanya juga cewek, yaitu Maudy Oyinda sama Sherly Anavita. Oh ya. Iya, jadi ngefans banget sama dua cewek itu karena mengingatkan kalau cewek itu harus loh mengejar pendidikan sejauh mungkin. Setuju banget. Cewek itu bisa mengambil peran di masyarakat gitu. Cewek tuh bisa berpengaruh kan, Iya. ya, nggak cuma cowok gitu loh. No diskriminasi ya guys, nih kita semuanya punya kesempatan loh, jadi cewek maupun cowok kita semua punya kesempatan buat berkembang, buat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir, ngomong-ngomong tadi Adi udah nyebut soal kuitas, kira-kira kalian punya nggak kuitas yang kalian pegang, yang kalian pegang banget di hidup kalian, selalu kalian inget? Queen? Nia tuh ada satu. Never stop learning, cause life never stop teaching. Oh, aduh keren banget. Never stop learning, cause life is never teaching. Iya. Never stop teaching. Iya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup Tidak tidak pernah pernah berhenti berhenti mengajari. mengajari. Oh my god, keren banget. Kalau King? Kalau saya ada satu quotes dari Albert Einstein tadi. Albert Einstein, ya. Mungkin ada manusia menciptakan bom atom, tapi tak ada satupun tikus menciptakan perangkap tikus. Albert Einstein. Tapi ini bukan soal tentang manusia dan tikus. Oke, boleh gak sih explain dikit gitu? Explain dikit. Artinya Ya. kenapa manusia gitu menciptakan sesuatu yang bisa memusnahkan manusia lain gitu. Oh.
Kenapa gitu? Aduh. Padahal tikus sendiri, tikus nggak ada buat menangkap tikus kan? Ah. Iya sih bener. Nggak ada yang mau kena perangkap tikus. Kita pun nggak ada yang mau kena bom atom, tapi kenapa kita menciptakan bom atom? Kenapa kita tapi sesuatu yang bisa merusak Ah. sebangsa kita gitu Iya. kan? Oh my god. Oke deh. I think that's our last question. Kita sekalian question itu bisa banget jadi pelajaran buat kita semua sih. Oke, makasih banget nih buat King Mas sama 2023-2024 udah mau hadir di Iksapos kali ini. Semoga selama setahun ke depan kalian mengemban tugas sebagai King Mas sama, kalian bakal terus bertanggung jawab dan terus bakal jadi contoh yang baik buat teman-teman kalian ya. Iya. Terus banget King Queen. Dan Sobat Iksa, kayaknya cukup sampai sekian nih episode kali ini. Nggak terasa, udah di penjuru acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, dari tim yang sedang bertugas, dan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.